Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya semua? Saya harap semua baik-baik saja dan tetap semangat untuk mencari Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar 2 Raja-Raja pasal ke-24. Sudah dekat dengan akhir daripada buku atau kitab Raja-Raja. Kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, tapi yuk mari saya ajak kita untuk menyembah Tuhan. Untuk kita mendekatkan diri dulu kepada Tuhan. Ya rana pada kata kita marah. Ya rana pada kata. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh pencerahan daripadamu Tuhan. We need you alone. Kami butuh Kau Tuhan. Kau baik, Kau mulia. Sembah Dia. Rana rada bashi, rana bayara rada bashi. Baik, mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah, layak ditinggikan, Yesus. Kira lala basha, lala lala basha, kira lala lala basha, lala basha, kira lala lala basha. Thank you. Kira lala bara lala basha, so terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Namamu besar Tuhan. Kiralah Basyana, layaklah ditinggikan, diangkat. Makasih Tuhan.
Sebab Kau layak dipuji, diagungkan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tetap sama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, berkati kami, urapi kami, sembunyikan aku di balik salib-Mu. Berikan kami kata-kata yang baru untuk kami belajar. Berikan kami kuping atau telinga seorang pendengar yang baik, seorang murid ya Tuhan. Biar apa yang tertabur dalam kami boleh bertumbuh dan boleh menjadi impact di dalam kehidupan kami, supaya kami mengalami perubahan. Kami siap untuk belajar ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, we sudah praise You, we worship You, we thank You Lord. Thank You Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekali lagi, dan juga tentu salam sukacita buat kita semua. Nah, mari kita buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-25. Tidak disangka sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Tawarik saudara. Tapi 2 Raja-Raja benar-benar perjalanan yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa begitu lika-liku sampai nanti terakhir di 2 Raja-Raja pasal 25 saudara. Sekarang kita belajar yang ke-24 ya. Nanti yang 25 adalah pasal yang terakhir, di mana kita akan melihat selesai di mana masa raja-raja tersebut, dan bangsa Israel atau Yehuda pun akhirnya hancur kembali. Bait Salomo dibakar habis dan mereka dijajah habis-habisan oleh Babylon. Mereka exile ke Babylon ya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa di dalam exile tersebut pun ya tetap ada harapan yang Tuhan berikan kepada bangsanya sendiri. Nah, 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 saudara. Maaf kalau tadi mungkin saya ada bilang pasal yang ke-25 ya, tapi kita akan belajar 2 Raja-Raja pasal yang ke-24. Nah, mari kita baca sama-sama. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Jadi dia lawan lagi saudara Yoyakim. Yoyakim ini raja jahat ya, dia nggak benar di hadapan Tuhan. Setelah Yosia itu udah belakangnya semua 3-4 raja terakhir itu amburadul saudara. Yang kedua ayat yang kedua, Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Tuhan pakai dengan kuasanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan maha kuasa, bahwa bangsa yang musuhnya pun ada sebenarnya di kendali Tuhan. Ya, Tuhan memakai untuk memang hajar bangsa Israel karena nubuatan harus terjadi, saudara. Ya, dan karena dosa ada konsekuensinya. Seorang raja yang tidak menurut kepada Tuhan, maka hanya dosa itu akan menyebabkan kehancuran saja. Saudara, ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, maka Yoyakin sekarang anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Bahkan jalur channel pertolongan raja-raja ini pun sudah di-cut sama Tuhan, bahwa Mesir lagi udah tidak bisa bantu lagi. Semua sudah serang mereka, semua under Babylon. Ya, Babylon yang menguasai semua. Ya, semua harus tunduk. Ya. Yoyakin Raja Yehuda, ayat 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Cuma 3 bulan, saudara. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya.
kita bisa lihat bahwa betapa bobrok raja-raja ini dapat kesempatan kecil aja langsung berbuat jahat di mata Tuhan. 3 bulan doang lamanya. Kalau bertahun-tahun mungkin masuk akal saudara, kadang-kadang berbuat baik, benar di mata Tuhan, tapi karena panjang ya saudara, lama-lama tergoda dan akhirnya berdosa juga di hadapan Tuhan. Tapi nggak ada raja yang benar di sini. 3 bulan dapat kesempatan aja langsung seperti seolah-olah buru-buru berbuat jahat di hadapan Tuhan. Itu yang menggambarkan kedagingan dan sifat manusia saudara. Ada kesempatan sekecil apapun, kita pasti akan tergoda untuk berdosa, untuk tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kita hidup di dalam fallen world. Dan roh kita masih tinggal di dalam kedagingan ini, yang merupakan adalah senjata daripada dosa itu saudara. Karena itu saya mau encourage kita semua untuk kita lihat di dalam kehidupan kita. Jangan kasih celah sama dosa. Jangan kasih kesempatan. Jangan bikin situasi-situasi di mana kita gampang untuk jatuh, di mana kita gampang untuk berdosa. Kalau saudara ingat Yusuf, dia lari daripada sexual sin. Ya, dia tidak kasih kesempatan. Dia udah tahu kalau dia lama-lama di situ, dia bisa jatuh. Karena itu jangan kasih kesempatan terhadap godaan untuk berlama-lama ada di pikiran kita. Jangan kasih kesempatan untuk dosa berbuat dan merusak kehidupan kita. Ya, kita kencangkan ikat pinggang dan jangan kasih celah sama sekali. Ayat 10, pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang pembendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istana dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Mereka, the exile was starting, saudara. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang bersanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Jadi Raja Babel untuk sisa-sisa umat orang Israel, dia mengangkat raja namanya Zedekia, untuk memerintah sisa-sisa itu orang yang di Yehuda, saudara. Nah, Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dan dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Nah, saudara harus ingat nama Zedekia ini, karena nanti di Tawarik akan diulang, dan nanti di kitab Yeremia juga kita akan melihat kejadian Zedekia ini sebenarnya lebih didetailkan di sana. Kita bisa lebih banyak belajar di sana nanti, ya. Nah, tapi apa yang kita bisa belajar, saudara, dari sini? Bahwa kita lihat akhir daripada kitab Raja-Raja juga berakhir kemalangan dan kehancuran, yaitu pembuangan bangsanya Tuhan, dijajah habis-habisan oleh Babel. Kenapa ini semua Tuhan izinkan untuk terjadi? Ya, Tuhan izinkan terjadi, saudara, supaya kita bisa belajar melihat konsekuensi daripada dosa. Konsekuensi daripada dosa, saudara,
kita harus tahu bahwa yang pertama kali dosa perbuat dalam kehidupan kita itu mungkin adalah upahnya atau mendatangkan maut. Tapi saya mau bilang bahwa maut sudah dikalahkan sama Yesus untuk kita yang hidup setelah perjanjian baru, New Covenant yang Allah sudah buat lewat Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, tapi dosa itu sendiri menjauhkan relationship antara Tuhan dengan orang yang berdosa. Ada kerenggangan hubungan yang terus-menerus dipahat oleh yang namanya dosa. Itu yang Tuhan gak mau. The consequences of sin selalu berakibat hancurnya relationship. Tentu relationship yang hancur pertama adalah kita dengan Tuhan. Tapi saudara coba pikir, apabila kita berdosa, kita berbohong, kita memfitnah, ya, relationship yang hancur adalah orang dengan orang. Perbuatan dosa itu seperti virus yang menggerogoti. Lama-lama digerogoti, hidup hancur, lebur, tidak berarti sama sekali. Ya. God hates sin. Tuhan benci sama dosa. Karena perbuatan dosa itu merusak. Ya, dia menggerogoti kehidupan kita. Dia menggerogoti hal-hal yang baik. Karena dosa, karena Adam dan Hawa berdosa, dia seharusnya bisa menikmati seluruh makanan yang ada di Taman Eden. Tuhan ciptakan pleasure yang baik, yang berlimpah buat Adam dan Hawa. Tapi karena dosa, yang tadinya bisa dinikmati, tidak bisa lagi dinikmati. Dan malah harus hidup di dalam kutuk dosa. Ya. Apabila kita berbuat dosa, apa yang digerogoti sama dosa? Karakter digerogoti sama dosa. Kita mau Christ-like, tapi waktu kita berdosa, kita sebenarnya sedang menjauh daripada Christ-likeness. Begitu banyak yang dosa gerogoti, saudara. Bahkan dosa-dosa yang dilakukan bisa harmful kepada badan, bisa menggerogoti badan kita. The lust, obat-obatan terlarang, lust, sexual sin. Bukan cuman moral yang hancur, tapi badan juga hancur, saudara. Ya, spiritual life is broken because of sin. Dan bahkan masa depan pun gak bisa dilihat karena ada yang namanya dosa. Kedamaian dalam hati dirusak sama dosa. Mental health dirusak sama dosa. Gak ada well-being lagi. Gak ada rasanya free from guilt. Apabila kita berdosa, ada yang namanya guilt, perasaan bersalah yang bisa menggerogoti kita, merusak mental health kita. Cinta akan uang, akan melakukan segala sesuatu karena uang, berdosa di hadapan Tuhan, merusak semuanya, saudara. Kejahatan, ketidakadilan, iri hati, benci, dengki. Di dalam komunitas, merusak apa, saudara? Merusak komunitas. Begitu banyak yang dosa perbuat, bahkan dosa yang tidak dimenangkan akan menjadi dosa atau kutuk for the next generation. Sesuatu yang kita tidak menangkan bisa menyerang kembali, dipakai sama iblis, ya, kepada anak-anak kita, saudara. The future generations. Sesuatu yang saudara nggak lawan sekarang, anak-anak saudara harus lawan, saudara. Saudara yang punya anak pasti tahu kita mau meninggalkan sesuatu yang baik buat anak-anak kita. Amin. Makanya saudara perhatikan. Kadang-kadang kita lihat silsilah keluarga. Semuanya yang laki-laki. Dari engkong, bapak, anak, cucu, semuanya. Kalau saudara lihat, kadang-kadang ada yang saling tusuk-tusukan. Saling backstep, rebut-rebutan harta. Udah dari keturunan paling atas. Kadang-kadang saudara suka lihat, semuanya main perempuan yang lakinya. Semua punya simpanan di luar. Dari atas sampai ke bawah. Bisa jadi ada kutuk, saudara. Dan itu yang dosa perbuat. Karena itu ketahuilah konsekuensi yang besar daripada dosa. Dan Tuhan gunakan bangsa-bangsa ini untuk hajar Israel. Dibuang aja lah, mendingan. Diisolasi aja. Daripada kamu bersebelahan sama bangsa-bangsa dan kamu gak bisa kontrol. Kamu gak bisa self-leadership control. Lebih baik kamu diisolasi aja. Nanti Tuhan akan pikirkan lagi caranya.
Maka dia pakai seluruh bangsa untuk menegur. Maka saudara, sekarang kalau ada yang menegur saudara, taat. Saya bersyukur punya gembala yang menegur. Dan saya berusaha untuk bertobat dan untuk taat. Karena itu adalah berkat untuk membalikan kita kepada jalan penuh dengan kehidupan. Saudara, raja-raja berbicara mengenai leader. Kita semua adalah leader. Dalam rumah tangga, mungkin ada saudara yang leader di kantor. Tapi saya mau bilang, semua adalah leader. Setidaknya saudara pasti memimpin satu orang, yaitu diri kita sendiri, yaitu dirimu sendiri. Kita lihat bahwa oleh kerusakan satu orang aja, pemimpinnya yang paling tinggi, kehancuran terjadi. Dan bisa jadi juga sebaliknya. Karena satu orang benar, maka berkat turun dari atas sampai bawah. Itu Tuhan mau ajarkan kepada kita. Perhatikan diri kita sendiri. Bagaimana self-leadership kita. Di dalam konteks raja-raja, ada 2 poin yang mungkin saya mau share kepada saudara tentang self-leadership. Kita lihat bahwa raja-raja tidak bisa mengontrol diri sendiri, tidak bisa menguasai dirinya sendiri, sehingga berbuat dosa. Karena apa saudara? Karena semua kena influensi. Karena itu self-leadership yang kita harus perhatikan pertama, itu namanya input. Saudara, kita harus perhatikan input ya, yang ada di sekeliling kita, yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kita. Apa yang input, begitulah yang output. Tuhan gak bisa dipermainkan. Karena Galatia 6 ayat 7 berbicara demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Saudara, hanya ada 4 macam input. Input yang menjatuhkan. Input yang membangun. Itu namanya nasihat. Input yang sia-sia. Contohnya apa? Saudara nonton Netflix berlebihan. Input yang sia-sia. Entertainment. Itu input yang sia-sia. Bukan artinya gak boleh. Karena kesia-siaannya, maka kita harus bijak untuk taruh batas berapa lama. Ada yang menjatuhkan, ada yang membangun. Ya, yang membangun ini mungkin kelihatan bagus, tapi kalau gak dilakukan, dia menjadi input yang sia-sia. Kemudian ada input yang sia-sia. Dan saya mau beritahu ada input keempat yang harus kita cari waktu kita memimpin diri kita sendiri. Adalah input yang menjawab. Kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa berikan input, yang menjawab permasalahan-permasalahan, yang menjawab apa yang kita butuhkan. Seluruh input yang menjawab ada di dalam Alkitab. That's why it's very important to learn the Bible. Karena input di sini nggak pernah sia-sia. Input di sini nggak pernah menjatuhkan. Input di sini nggak hanya membangun, tapi menjawab. Because you understand, and there is a revelation from the Holy Spirit, it can change your life forever. Jangan remehkan kuasa firman Tuhan. Ini adalah input yang menjawab. Perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Perhatikan suara-suara yang masuk. Apakah itu suara penonton? Penonton itu orang yang gak terlalu dekat, yang gak terlalu berarti dalam kehidupan kita. Tapi mereka ada. Mereka bebas berkomentar. Kita gak bisa tutup mulut mereka. Mereka bisa input. Sebentar bisa bangun kita, sebentar bisa jatuhkan, sebentar bisa puji kita, sebentar bisa fitnah kita. Kalau dengerin input-input penonton atau spectator, habislah self-leadership kehidupan kita. Input teman dan keluarga, orang yang lebih dekat. Carilah orang-orang teman dan keluarga yang bisa berikan input yang gak sia-sia, tapi input yang menjawab. Tapi input teman dan keluarga pun bisa salah atau tidak ada pada masa-masa sulit. Karena itu perlu belajar dengar suara Tuhan. Balik lagi saudara, belajar dengan Tuhan, balik lagi kepada input from the Bible. It all came back here. Kenapa kita nggak fokus di sini aja? Betul nggak, saudara? Perhatikan orang-orang yang di samping kita. Orang yang berjalan di depan, di samping, dan juga di belakang. Perhatikan input-input mereka. Lewat input-input inilah. Number 2, about self-leadership adalah tentang evaluasi. Kalau saudara cuma dapat input, tapi tidak evaluasi, dan tidak menghasilkan pertobatan, sama aja bohong.
Banyak pemimpin yang terlalu tinggi, saudara, berdirinya di atas gunung, sudah gak bisa dengar apa kata orang. Bahkan gak cuma dengar kata orang, sudah gak bisa atau terlalu gengsi untuk bertanya. Saya gak ngerti itu, tolong jelaskan kepada saya. Saya rasa saya salah berbuat itu. Menurut pendapatmu bagaimana? Kamu bisa kasih masukan gak ke saya? Bagaimana cara memimpin ini? Bagaimana cara memimpin itu? Matius 7 ayat 7 berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berapa banyak raja-raja yang Tuhan sudah teriak-teriak lewat nabinya, mereka gak mau dengar. Mereka gak mau evaluasi. That's about self-leadership. Kadang-kadang persoalan bisa diselesaikan dengan mudah, hanya dengan kita bertanya, dan kita terima input, dan kita evaluasi kehidupan kita. Ya, kita belajar sesuatu yang luar biasa. Terlalu banyak raja-raja yang jahat di sini. Karena itu kita belajar banyak tentang self-leadership, betapa pentingnya self-leadership. Kenapa kita harus manage diri kita? Supaya kita manage diri kita dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu dekat sama kita. Permasalahannya, posisi kita dekat gak sama Tuhan? Posisi kita di dalam Tuhan apa enggak? That's why we need self-leadership. Jaga input, evaluasi, arahkan kehidupan kita, belajar ketaatan, untuk memposisikan masuk lagi ke dalam jalan kehidupan dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, saya percaya ini mengajarkan kita semua, saudara. Next, kita akan mengakhiri dua raja-raja. Kita akan masuk ke dua raja-raja pasal 25. Pasal terakhir daripada kitab raja-raja sebelum masuk ke Tawarik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat your revelation, buat pengajaran daripadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima kasih ya Tuhan. Berikan kami roh yang mau berubah dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.